Cerpen Menantu Idaman Ibu, karya Yadi Gastra, dibacakan oleh Yadi Gastra. Cerpen ini menceritakan tentang Dimas yang berusaha menyatakan cinta kepada gebetannya Tasya di sebuah kafe. Kenapa kakak maksa aku terus? Maksa? Kakak nggak maksa kamu. Terus kalau nggak maksa, apa namanya ini? Kakak cuma minta kamu kasih kesempatan buat kakak. Kakak bisa lebih baik daripada dia. Sudah kak, cukup. Aku udah bilang berapa kali sama kakak, aku nggak bisa. Aku belum siap buka hati aku untuk orang lain. Hati aku masih terluka parah sekarang. Dan aku butuh waktu sendiri. Untuk waktu yang lama. So, jangan maksa aku lagi. Kakak udah janji ini yang terakhir. Dimas terdiam. Walau sudah berkali-kali mendengar penolakan Tasya, hatinya tetap yakin dengan apa yang dirasakan. Bukan hanya tentang rasa, dia yakin bisa mengobati sakit hati Tasya yang teramat dalam. Dimas akan rela melakukan apa saja agar orang yang dia cintai bahagia. Tapi meyakinkan Tasya bukan hal yang mudah buat Dimas. Gak ada lagi yang perlu diomongin kan? Aku mau pulang. Tasya berdiri dari duduknya. Tunggu Tasya. Apalagi kak? Biar kakak antar kamu pulang. Gak perlu, aku bisa sendiri. Kakak janji ini yang terakhir. Setelah kamu turun dari motor kakak di depan rumah kamu, kakak janji gak akan ganggu kamu lagi. Dimas tampak serius dengan kata-katanya. Itu terlihat jelas dari sinar matanya. Janji ya? Iya, kakak janji. Ya udah, ayo. Mereka berdua berjalan keluar kafe, seperti sepasang kekasih yang baru saja bertengkar hebat. Begitu sudut pandang pengunjung kafe sore itu melihat mereka. Walaupun mereka bukanlah sepasang kekasih yang sebenarnya, tapi mereka terlihat cocok dan serasih ketika berjalan berdua. Tasya mungkin memang sedang terluka hatinya. Hubungan cinta yang dirajut selama 6 tahun harus kandas karena pacar yang paling dia cintai lebih memilih calon yang disiapkan orang tuanya daripada Tasya yang sudah menemaninya selama 6 tahun lebih. Sakit, teramat sakit rasanya. Dihianati oleh orang yang paling dia cintai. Wajar saja Tasya tidak bisa menerima kehadiran laki-laki lain dalam hidupnya untuk waktu yang cepat. Sekeras apapun Dimas mencoba, tetap saja Tasya selalu menolak. Begitu juga Dimas. Semakin ditolak, malah semakin jatuh cinta pada Tasya. Rumit. Pada akhirnya Dimas pun harus dipaksa menyerah. Setelah beberapa hari yang lalu, Tasya menerima ajakan kencannya. Hanya saja syaratnya terlalu bersiko. Karena Tasya ingin menjadikan kencan itu adalah kencan pertama dan terakhir mereka. Bodohnya, Dimas menerima syarat itu. Dimas mempertaruhkan semua perjuangannya pada kencan itu. Pada akhirnya, tetap saja pendirian Tasya sangatlah teguh. Dimas sadar akan kegagalan yang sedang menghampirinya. Menyesal menerima syarat Tasya. Setelah berdebat panjang dan mencoba meyakinkan Tasya akan ketulusannya, Tasya tetap saja menang dengan keteguhan hatinya. Sekarang hanya bisa pasrah. Setelah mengantar Tasya pulang, dia berencana untuk menghilang dalam waktu yang cukup lama dari hidup Tasya. Sakit rasa hatinya. Perjuangan mendapatkan cinta Tasya sia-sia. Setelah menunggu 3 tahun, Tasya putus dari pacarnya. Tetap saja, Dimas tidak berhasil meluluhkan hati Tasya. Dimas tidak memacu motornya dengan kencang. Rasa tidak rela melewatkan kesempatan bersama Tasya. Dia ingin melewatkan momen itu untuk waktu yang lama, karena itu membuatnya sangat senang. Ini pertama kalinya Tasya mau dibonceng. Saat memasuki komplek ruko, tiba-tiba hujan turun. Hujan nih, kita berhenti dulu ya, tawar Dimas. Ya. Dimas memarkir motornya. Tasya langsung loncat berlari berteduh di salah satu ruko. Dimas mengikutinya.
Tasya tampak mulai kedinginan. Dimas pun melepas jaket, lalu menyelimuti Tasya. Gak usah, tolak Tasya. Bawel, pakai aja, udah menggigil gitu. Tasya diam. Udah lama gak hujan, pasti bakal lama nih, ucap Dimas. Tasya hanya diam saja, tak merespon apa-apa. Mudah-mudahan gak sampai malam. Tasya masih tak menjawab. Suasana kembali hening, di antara ricuh rintik hujan yang turun. Dimas melihat sana-sini mencari sesuatu yang bisa memancing pembicaraan di tengah suasana bisu antara dia dan Tasya. Syah, apa? Coba lihat bapak dan anak di seberang jalan itu, tunjuk Dimas. Memulai pembicaraan yang ternyata berhasil. Tasya langsung melihat ke arah ayah dan anak yang sedang berteduh di ruko seberang jalan. Emang kenapa? Kakak kenal? Enggak. Terus kenapa? Coba lihat sang bapak. Menurut kamu, apa yang sedang dia pikirkan? Tasya memperhatikan sang bapak terdiam memandangi butiran hujan yang jatuh. Kening Tasya berkerut, lalu mengalihkan pandangan ke arah Dimas. Emang apa? Sang bapak berpikir, jika hujan turun untuk waktu yang lama, maka keluarganya tidak akan makan hari ini. Dia terus berdoa supaya hujan segera reda, sehingga dia dapat menyelesaikan pekerjaannya hari ini, dan mendapat uang, lalu membeli makanan buat anak istrinya. Tasya terdiam sejenak, sambil terus memandangi bapak tersebut dengan kening makin berkerut. Kakak tahu dari mana? Emang apa pekerjaan bapak itu? Dimas tersenyum mendengar pertanyaan Tasya. Coba kamu perhatikan lagi. Di belakang bapak itu ada karung yang terisi penuh. Bapak itu harus mengantar isi karung tersebut untuk dijual. Sedangkan tempat pembeli akan tutup 30 menit lagi. Dan jaraknya 5 kilo dari sini. Tasya terlihat setuju dengan penjelasan Dimas, tapi masih terlihat bingung. Enggak, hujan aja belum tentu tepat waktu sampai di sana. Apalagi hujan belum ada tanda-tanda mau reda. Kenapa bapak itu enggak coba nerobos hujan aja, biar bisa sampai sana? Terus hubungan bapak itu sama anak sebelahnya? Apa? Anaknya? Yeps, kamu benar. Itu anaknya. Bapak itu memang sudah terbiasa kehujanan, tapi hari ini anaknya menangis, mau ikut ke tempat pertukaran. Karena kasihan dia pun membawa anaknya, walaupun anaknya sedang tidak sehat. Karena itu, dia nggak bisa berjalan di bawah hujan. Dia takut sakit anaknya akan semakin parah. Tasya menatap Dimas dengan penuh kekaguman. Kok kakak tahu? Yakin nggak kenal mereka? Kamu lupa ya? Kakak kan sering ikut kegiatan sosial di kampus. Kakak sudah sering bertemu orang seperti mereka. Oh iya, satu hal lagi yang kakak pahami dari kebanyakan mereka. Walaupun mereka kesusahan, kelaparan, menderita, dan kadang-kadang mereka merasa nggak adil, bahkan ada yang protes terhadap Tuhan, tapi ada sebagian mereka yang bersyukur. Semakin mereka bersyukur, semakin mereka bersabar, semakin bahagia mereka, dan selalu berkecukupan. Kakak belajar bersyukur dan ikhlas dari mereka. Walaupun sangat berat, ketika kita ikhlas dengan keadaan kita sekarang, akan selalu ada jalan untuk setiap penderitaan. Tasya terdiam, kagum dengan kedewasaan Dimas, yang akhir-akhir ini kekanak-kanakan di mata Tasya. Hujan pun berlahan reda di sela-sela cerita Dimas. Yuk jalan, dah reda nih. Nanti kemalaman. Tasya pun sadar dari lamunannya. Yuk, sambil memakai helm yang diulurkan Dimas padanya. Setelah selesai memasang helm, Tasya pun menaiki motor yang telah dinyalakan Dimas. Aku mau menemui seseorang sebentar. Gak apa-apa kita muter dikit. Tempatnya gak jauh kok, kata Dimas minta izin Tasya. Ya boleh, asal jangan lama-lama. Keburu gelap. Aman. Dimas pun memutar kembali motornya ke arah berlawanan dengan jalan rumah Tasya. 100 meter dari sana, Dimas lalu berbelok ke sebuah jalan kecil. Tak lama kemudian, dia berhenti di sebuah gudang yang sudah tutup pagarnya di seberang jalan.
Di sana terlihat bapak-bapak dan seorang anak kecil yang tampak pucat. Dimas melepas helmnya. Kamu tunggu sini bentar ya. Kakak mau kemana? Bentar aja. Tasya pun terdiam, sambil mengawasi gerak-gerik Dimas yang berjalan menyeberangi jalan menuju gerbang gudang yang sedang tertutup rapat dan terkunci. Dimas tampak kecewa sesampai di sana. Yah, udah tutup, ucap Dimas agak keras, sambil memperhatikan sekeliling gerbang, lalu menghampiri bapak-bapak dan seorang anak kecil yang terlihat sedang putus asa dan lemas. Pak, sudah berapa lama tutup? Tanya Dimas. Bapak yang sedari tadi termenung terlihat kaget dengan kedatangan Dimas. Beberapa saat bapak itu terlihat bingung, lalu dengan lemas menjawab pertanyaan Dimas. Sekitar 30 menit yang lalu mungkin, Dek. Begitu ya, Pak? Iya. Bapak itu kembali terdiam, entah sedang memikirkan sesuatu yang sangat berat buatnya. Apa isi karung Bapak? Oh, ini. Botol plastik bekas, Dek. Kenapa, Dek? Bapak mau jual di sini ya? Iya, tapi udah tutup. Kalau ada urusan di sini, kembali aja besok. Jam 8 sudah buka. Sepertinya saya nggak perlu balik ke sini lagi. Saya kesini mau beli botol plastik bekas, tapi sudah tutup. Begini saja. Bagaimana kalau botol plastik Bapak saya beli? Betul adik mau beli. Tanya bapak itu penuh harapan dengan wajah berbinar-binar. Iya, saya butuh buat besok. Dimas pun mengeluarkan 5 lembar uang 100.000. Tapi bapak antar ke rumah saya pagi-pagi besok, bisa kan? Rumah adik di mana? Dimas pun mengeluarkan pena dan secari kertas kecil, menulis alamat rumahnya, lalu memberikan kertas bertulisan alamat dan 5 lembar uang tersebut kepada bapak itu. Wah, ini sih lumayan dekat dari rumah saya, kata bapak itu sambil melihat uang yang menurutnya terlalu banyak untuk membeli sekarung botol plastik bekas. Tapi dek, ini terlalu banyak. Harganya sekarung botol plastik ini cuma 50.000. 50.000 untuk membeli botol plastik bekas. 50.000 lagi untuk ongkos bapak antar ke rumah saya. Dan 400.000 ini rezeki anak bapak, kata Dimas sambil jongkok untuk mengimbangi tinggi anak kecil yang di sebelah bapak tersebut. Lalu mengelus kepalanya. Bawa dia ke dokter dan belikan obat buat dia, biar cepat sembuh. Tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, bapak itu berkali-kali mengucapkan syukur atas rezeki yang dia terima. Makasih dek, bapak gak nyangka ada orang baik seperti adek. Iya pak, sama-sama. Ini memang sudah rezeki bapak kok. Semoga Tuhan membalas kebaikan adik ini. Amin. Kalau begitu saya pergi dulu pak. Saya lagi buru-buru. Jangan lupa antar ya pak, pagi-pagi besok saya tunggu, ucap Dimas sambil meninggalkan bapak dan anaknya yang masih tak percaya apa yang baru saja terjadi pada mereka. Tasya yang menyaksikan kejadian itu dari seberang jalan tampak tak percaya dengan kebaikan hati Dimas. Keningnya berkerut kebingungan dengan sikap Dimas. Itu kan bapak-bapak yang tadi di ruko kan? Iya, jawab Dimas sambil memasang helm dan siap memacu motornya. Sedangkan Tasya masih bingung. Buat apa kakak botol plastik bekas sebanyak itu? Buat disanggar, ngajarin anak-anak di sana mengelola botol plastik bekas menjadi suatu karya seni yang bernilai. Tasya masih bingung. Oke lah, tapi kakak percaya bakal diantar bapak itu? Setelah menerima uang sebanyak itu, bisa aja nggak diantar. Pasti diantar. Bapak itu orang baik kok. Kalau nggak diantar pun, nggak apa-apa. Niat awal memang mau bantu bapak itu. Beli botol plastik cuma alasan doang. Tasya menggelengkan kepalanya. Kenapa? Kalau kita ngasih langsung, mereka bakal nolak. Mereka nggak mau dikira pengemis. Makanya aku cari-cari alasan buat bantu mereka. Tenang aja, aku udah sering kok berusaha sama orang-orang seperti mereka. Salut. Dimas hanya terdiam mendengar pujian Tasya. Walau sudah sering melakukan hal seperti tadi, dikit banyak Dimas berharap Tasya melihat ketulusan dalam dirinya. Walau sebenarnya dia melakukan itu bukan atas dasar ingin memperlihatkan pada Tasya. Ada atau tidak ada Tasya pun, Dimas tetap melakukan hal tadi. Dimas merasa lega, telah berhasil memperlihatkan perasaan tulusnya pada Tasya. Ketulusan sulit terungkap, tapi terasa sampai ke hati. Ketika hati dan hati berbicara satu sama lain, mampu sadarkan hati yang sedang terluka.
Begitulah ketulusan. Dimas berhasil menyampaikan ketulusan cinta pada Tasya dengan sempurna, meski dengan cara yang berbeda. Pulang dulu ya, makasih buat hari ini. Ya sama-sama kak, makasih juga. Tenang aja, janji tetap janji. Kakak kalah, Tasya yang menang. Ucap Dimas sambil mengelus kepala Tasya. Tasya tak menolak, walau biasanya sedikit keberatan. Dimas mulai menghidupkan motornya dan mengikhlaskan rasa cintanya untuk lepas bebas. Harapan tinggallah harapan. Dimas sudah mencoba menyentuh hati Tasya. Apa daya, hati tertutup tak berpintu. Jika ingin meyakinkan wanita, sentuhlah hatinya. Hanya filosofi dengan banyak makna. Tak mudah dimengerti. Kak. Ya, jaket kakak nih. Oh iya, makasih. Dimas memakai jaketnya yang dikembalikan Tasya. Dimas pun pergi meninggalkan rumah Tasya dengan hati yang lepas dan bebas. Setidaknya, dia sudah berusaha walau tetap mendapat penolakan dari Tasya. Tidak bertemu dan memikirkan Tasya dalam waktu dekat ini menjadi tugas penting Dimas untuk terus maju. Masih terasa berat, tapi lega sekali rasanya. Tasya terus memperhatikan Dimas hingga hilang di kejauhan. Ada rasa tak rela di hatinya melepas Dimas. Rasa yang sebelumnya ingin Dimas tak mengganggunya lagi, kini berubah menjadi rasa yang ingin selalu melihat kebaikan yang diperbuat Dimas. Ketulusan yang diperlihatkan Dimas membuatnya sangat nyaman dan aman. Rasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bahkan pada mantan pacarnya, Tasya tak pernah merasakan seperti ini. Dimas berbeda, dan Tasya baru menyadarinya. Setelah dia membiarkan Dimas pergi begitu saja, tanpa bisa menahannya. Tasya tak sadar ibunya menyaksikan adegan tersebut dari teras rumah mereka. Setelah menutup pagar, Tasya menyelami ibunya. Laki itu tepat janji juga ya. Walaupun hujan, dia tetap mengantar kamu sebelum maghrib. Ibu suka dia. Ibu bisa aja. Ngomong-ngomong, kalian pacaran? Enggak, Bu. Sayang sekali. Padahal, dia calon menantu favorit ibu. Baru lihat 2 kali aja, udah bilang calon menantu favorit. Rizal yang sering dilihat gak pernah jadi favorit, protes Tasya. Mantan kamu itu memang ibu gak suka. Gak tulus. Ibu bisa lihat dari dulu. Dan buktinya? Sekarang? Iya, ibu paling benar, kata Tasya sambil berjalan masuk ke dalam rumah. Anak suka, ibunya gak suka. Ibu suka, anaknya gak suka. Sayang banget Dimas. Padahal anak baik. Tasya berhenti mendengar ucapan ibunya. Perasaan dia belum pernah mengenalkan Dimas pada ibunya. Ibu kok tahu namanya Dimas? Perasaan aku gak pernah bilang. Jadi benar namanya Dimas? Iya. Ibu tahu dari mana? Ibu Tasya tak langsung menjawab. Dia berjalan memasuki ruang tengah rumah mereka. Tasya terus mengikuti ibunya penuh penasaran. Ibu sudah 2 kali bertemu dia sebelum hari ini. Pertama, waktu ibu kecopetan di pasar. Dia yang nolongin ibu mengejar pencopet. Terus, waktu mobil bapak mogok di jalan. Dalam hujan lagi. Dia tiba-tiba datang nolongin bapak. Ternyata ngerti mesin juga. Waktu itu, bapak berada dalam mobil, takut basah. Pas selesai diperbaiki, ternyata Dimas yang bantu. Anak yang baik memang, pintar lagi. Ibu sama bapak suka sama dia. Rencana mau dikenalin sama kamu, tapi ternyata setelah diungkit-ungkit, dia sudah suka sama orang lain. Ya nggak jadi deh. Cerita ibu Tasya sambil mengambil posisi duduk di samping bapak yang sedang menonton televisi. Tasya terus mengikuti ibunya, penasaran dengan kelanjutan cerita pertemuan ibu dan Dimas yang tak pernah disangka Tasya sebelumnya. 1, 2, terus yang ketiga kapan ya? Tanya Tasya penasaran. Kapan pak? Apanya yang kapan? Kita ketemu Dimas. Dimasnya mana? Tanya bapak heran. Itu loh, yang bantu betulin mobil bapak, kata ibu Tasya mengingatkan. Oh Dimas, di mall waktu kita belanja itu. Nah iya, 3 bulan yang lalu waktu belanja di mall sama bapak. Terus Dimasnya kita ajak makan sambil cerita-cerita. Ibu ketemu dia lagi? Tanya bapak. Iya barusan, dia gebetannya Tasya. Tapi kayaknya sudah ditolak Tasya. Wah, sayang banget. Padahal bapak suka dia.
Tasya hanya bisa terdiam sekarang. Bahkan kedua orang tuanya kenal Dimas dan memfavoritkan Dimas sebagai calon menantu idaman. Tapi Tasya sudah menolak Dimas mentah-mentah. Dia tidak tahu kapan Dimas akan kembali buat dia lagi. Atau sekarang dia yang harus mengejar-ngejar Dimas. Seperti Dimas mengejar dia. Tasya belum bisa memutuskan. Tapi yang pasti, hati Tasya sekarang sudah menjadi milik Dimas. Tanpa Dimas ketahui dan sadari. Terima kasih sudah mendengarkan cerpen saya. Jika ada saran dan masukan, komentar di bawah.